kepalaku, kulipat kedua kakiku, bersujud di hadapanmu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Sebab engkau yang jadi Tuhan Yesus, setiap doa kami kepada Tuhan Yesus. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamulah ku berharap untuk mendapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, perintahkanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku seru. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu.
ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia. Harapanku dalam apapun juga, Yesus Tuhanku, hanya Kaulah tempat daku mengadu. Waktuku susah dan menderita, Yesus lah yang ku perlu. Waktuku jatuh dan terluka, Engkau lah penolongku. Ku ingin selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, merasakan damai sejahtera yang tak tergantikan. Yesus, Kau Tuhan, ditinggikan sampai selamanya. Muliakanlah dan agungkan seluruh umat manusia oleh segenap bangsa, oleh segenap bangsa. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima dan masuk firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu, dan kami siap untuk Kau ajar ya Tuhan. Karena itu urapilah kami semua, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah ya Tuhan pada kami semua urapan khusus daripada-Mu, yaitu urapan roh hikmat dan wahyu, agar terbukalah pikiran kami, dan dengan itu kami bisa menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dengan kasih Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan yang bertemakan, mengapa kok sampai berbuat jahat begitu ya? Kenapa orang sampai berbuat jahat begitu? Kan orang percaya ya. Nah, masih banyak loh orang hidup dalam kejahatan, hidup melakukan kejahatan, misalnya hidup dalam keserakahan dan lain sebagainya, sehingga hidupnya itu
terusakkan oleh kejahatan yang terbuatnya, ya. Hidupnya sepertinya terusakkan itu. Pertanyaannya, mengapa sih kok sampai demikian ini, ya? Padahal udah tahu dia bahwa itu kalau diwarnai kejahatan maka hidupnya akan menuju ke neraka. Sudah tahu, tapi kenapa tetap juga kok masih hidup dalam kejahatan? Nah, ini harus kita pelajari supaya bisa kita hindari. Yang pertama, karena dia tidak mengenal firman Tuhan. Bisa pertama berarti yang paling parah, sama sekali gak pernah dengar pelajari firman Tuhan, sama sekali gak pernah dengar. Yang kedua, dengar juga, tapi gak mengerti semua yang dimaksud itu apa gitu loh. Ya ini buat dia berbuat kejahatan yang dipikirnya nggak apa-apa, ini biasa, ini orang-orang juga begini kok lah. Karena nggak ngerti firman Tuhan, malgor dia sebetulnya gitu loh, melarang itu. Tapi karena tidak mengenal firman Tuhan, maka pagar-pagar yang dipasang Tuhan itu dilampaui semua oleh dia. Nah, maka hidupnya ada bisa dalam perbuatan kejahat, bergelimang dengan kejahatan. Kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu ada kebenaran. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kalau seorang itu hidupnya jahat juga, tapi kalau dia kenal firman Tuhan baik dan benar, lebih mudah bagi dia untuk diperbaiki, untuk bertobat dan sebagainya, ya. Karena firman itu memang itu gunanya untuk menegur, untuk menyatakan kesalahan, mendidik ke arah kebenaran. Tapi kalau nggak ngerti, wah, nggak mengenal, bagaimana bisa, ya? Alkitab mengatakan segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, ya ini. Tapi hati-hati loh, ya, ada juga loh yang sangat mengerti firman Tuhan, sangat mengenal, tapi hidupnya juga dipenuhi oleh kejahatan. Nah, hati-hati, ini ada penyebab yang lain. Kita bisa baca. Ini terjadi pada Rasul Paulus. Bayangin, Rasul Paulus yang dahsyat itu bisa begini hidupnya. Mari kita lihat Roma 7. Dia mengakui. Yang dituliskan di kitab Roma pasal 7. Nah, ini untuk menyelesaikannya perlu pelayan tersendiri. Yang saya istilahkan pelayan pelepasan. Karena dalam pelepasan Yesus yang melepaskan. Nah, kita baca di Roma 7 mulai ayat 15. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia ada dosa, maka dosa, ini ayat 13 ya. Ayat 15. Salah lihat poinnya ini. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang berbuatnya, tapi dosa yang ada dalam aku yang mengendalikan diriku. Kalau aku tahu bahwa dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukanlah hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang kau kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki itu yang jahat yang aku perbuat. Maka hidupnya ada banyak kejahatan. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku berbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku, ya. Jadi dia ingin berbuat baik, tahu yang baik bagaimana, kan dia mengenal betul firman Tuhan. Pertama dia muridnya Gamaliel, ahli kitab, dan kemudian dia juga dipakai oleh Tuhan jadi rasul, ya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku mendaki berbuat apa yang baik, yang jatuh ada padaku, dan dalam aku, dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tapi dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan buat aku menjadi tawanan hukum dosa, terikat oleh dosa yang ada dalam anggota tubuhku, ya. Maka dia bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Perlu pelepasan dia. Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pelepasan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi pelepasan itu bukan orang yang melepaskan, tapi kuasa Tuhan yang melepaskan, ya. Nah, ini ada kecenderungan berbuat dosa pada dia, iniquities, ya, kecenderungan berbuat dosa.
Jadi kalau begini memang kenapa kejahatan itu ada dalam kehidupannya, walaupun dia ngerti betul firman Tuhan. Nah, karena perlu perlepasan dulu. Yang pertama, jadi ada yang belum mengenal firman Tuhan, tapi ada juga yang sudah sangat mengerti firman Tuhan, tapi tetap aja berbuat kejahatan, ya. Nah, berikutnya, kenapa orang berbuat yang jahat itu? Nah, ini yang berikutnya ini adalah karena pengaruh si iblis. Jadi perlu kita jaga bujukan, godaan, tawaran si iblis. Karena dia suka mencari jalan yang gampang, nggak mau sukar-sukar, nggak mau jerih payah, nggak mau susah-susah, maunya gampang melulu, enak-enakan melulu, mendapat hasil katanya. Itu namanya jalan pintas. Orang yang selalu mencari jalan pintas, walaupun jalan pintas itu jahat atau mendengar firman Tuhan, nggak peduli dia. Yang penting berhasil katanya kan, ya. Efesus 4 ayat 28. Jadi yang penting bagi dia bagaimana supaya bisa berhasil. Atau jalan diambil, jalan apa, tak peduli dia, langgar saja. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tapi baiknya ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Bekerja keras, berusaha, berupaya. Nah, sebagai contoh mungkin supaya lebih jelas buat Anda semua, kalau ada seorang ini menghasilkan satu produk dan dia ingin menjual produk itu, tapi kurang laku. Kenapa? Karena sebetulnya produknya kalah dengan produk yang lain. Kalau ingin laku, apa yang dilakukan? Pertama, berdoa pada Tuhan. Kedua, perbaiki produkmu. Dan untuk itu tidak gampang, tidak enak-enakan, gak santai-santai saja, tidak. Tapi ada melakukan sesuatu, upaya bekerja keras. Tapi dia tidak mau bekerja keras, maunya enak-enakan saja, langsung dapat untung, langsung laku. Gimana caranya? Nah, dia selidiki siapa bagian pembelian dari perusahaan atau instansi mana. Langsung dihubungi sama dia, Pak, Bapak beli dari saya aja. Nah, nanti saya kasih sekian, bahwa boleh tambahkan di invoice ya. Nah, ini kan jadi membawa ngajak orang berbuat curang gitu loh. Nah, karena itu laku. Nah, ini lakunya bukan karena kerja kerasnya, bukan karena upayanya memperbaiki produknya, tapi mencari jalan pintas. Nah, ini salah satu contoh saja dan masih banyak yang lain. Kalau ujian misalnya, gimana supaya dapat nilai yang cukup baik? Ya, malas belajar, nanti ngerpek, gitu. Nanti tanya temen. Nah, ini jalan pintas ya. Ini makanya banyak kejahatan dalam hidupnya. Kejahatan itu berdosa. Itu yang berikut, yang kedua. Dan ini semua karena godaan si iblis, karena bujukan si iblis. Yang ketiga, karena dia tidak mampu mengendalikan diri, penguasaan dirinya kurang, mungkin lebih cepat emosional dan sebagainya. Dalam hatinya berkata tidak ingin berbuat dosa lagi, tidak mau lagi dan terus, tapi dengan tidak bisa mengendalikan diri, maka akhirnya tidak mau berbuat jahat lagi, dia jatuh lagi dalam dosa. Ya, kita harus tahu. Makanya firman Tuhan mengatakan di Galatia 5:24. Barang siapa menjadi milik Kristus harus sudah menyalibkan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Kenapa dipakai kata menyalibkan? Karena menyalibkan bukan berarti sudah langsung mati, tidak juga. Kalau kita lihat zaman gladiator dulu berhari-hari baru mati. Yesus saja sampai 6 jam baru mati, ya. Tapi tidak bisa apa-apa, tidak bisa menguasai diri lagi karena disalib sudah. Isa salib itu berarti masih ada mungkin. Nah, tetapi tidak bisa menguasai lagi, jadi ditindas oleh pengendalian dirinya, ya. Dia mampu mengendalikan dirinya. Kalau nggak mampu, maka gampang sekali jatuh dalam dosa, ya. Itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, nah ini karena termakan pengaruh, terkontaminasi dari lingkungan yang kurang baik. Dunia mengatakan kalau ada 9 penyamun bergaul erat dengan satu pendeta, katanya tidak lama lagi akan jadi 10 penyamun. Berarti pendetanya berubah jadi penyamun karena terpengaruh, terkontaminasi oleh lingkungannya, yaitu bergaul erat dengan 9 penyamun tadi. Tapi katanya kalau ada 9 pendeta bergaul erat dengan satu penyamun, tidak lama lagi berubah jadi 10 pendeta. Katanya karena terpengaruh oleh ke-9 temannya yang pendeta itu. Nah, itu katanya dunia yang bercanda, ya. Jadi memang lingkungan itu amat berperan loh untuk membentuk kehidupan kita. Lingkungan yang banyak pencuri misalnya, banyak pencopet, banyak pecandu narkoba, banyak penjudi, banyak pencabul, banyak pesinah, banyak pelacur dan lain-lain, itu bisa sekali membuat kita untuk cenderung ke arah dosa yang sama, gitu ya. Jadi hati-hati, jadi tidak begitu gampang untuk kita terpengaruh, tercemar oleh lingkungan kita, ya. Tapi kalau kita gampang terpengaruh, tercemar oleh lingkungan, maka kita pun hidup kita bisa diwarnai oleh kejahatan.
Itu yang keempat. Yang berikutnya, yang kelima, karena dia tidak berani berkata tidak, ada tegas menolak terhadap kejahatan, ya. Tegas terhadap kejahatan, ya, paling bertindak tegas. Matius 5:37 mengatakan, jika ya, berkatalah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Lebih dari itu ada si jahat. Dan jangan karena sungkan diajak teman mabuk-mabuk, teman-teman nih jadi sungkan nolak, ya ikut, akhirnya jatuh juga dalam keadaan begitu. Diajak tawuran, waduh kalau nggak ikut nanti katanya nggak setia kawan, ikut tawuran akhirnya bacoki orang juga. Nah, berbuat jahat juga akhirnya karena sungkan menolak, tidak berani berkata tidak pada kejahatan, ya. Kalau lingkungan teman-temannya penjudi semua, diajak berjudi, ya saya sebetulnya tidak mau berjudi kok, cuma ya sungkan dengan teman-teman lah, kan repot kalau begitu. Ya, jadi kita harus berani, jangan tergiur dengan umpan dari dosa itu. Semua itu adalah tipuan si jahat. Ya, lihat waktu iblis pun mencobai Tuhan Yesus, dia menawarkan pada Tuhan, segala kemuliaan, kekayaan dunia aku berikan asal engkau menyembah aku. Tapi Tuhan Yesus tidak bisa diusirnya iblis. Nah, inilah harus tahu kita, ya. Jadi ini berani berkata tidak, menolak tawaran dosa. Nah, itu untuk itu maka kita bisa tidak lagi hidup dalam kejahatan, ya. Jadi kita perlu pelajari dengan baik supaya itu kita ambil sisi baiknya dan kita bisa menjaga-jaga diriku kita supaya jangan sampai kita hidup dalam kejahatan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan lemah urapan yang dahsyat dari Roh Kudus yang bisa menolong kita, memberikan kemampuan pada kita dan kemauan untuk menolak semua godaan si iblis, tawaran si iblis, dan itu biarlah menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang terima berkat Tuhan ini dan percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Dengan derita juga penuh masalah, betapa berat untuk jalaninya, membuat keputus asa. Di manakah kan ku damai yang sejati? Amat sulit untuk mendapatkannya, sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang darinya. Dia Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat
mendapatkannya sampai kemanapun juga. Ternyata damai sejati itu hanya datang dari Yesus Kristus.